Landasan ideal pendidikan. Definisi landasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu alas atau pijakan atau suatu pondasi tempat berdirinya suatu hal. Dilihat dari wujudnya, landasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu landasan yang bersifat material dan yang kedua, landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat material contohnya adalah landasan pacu pesawat terbang yang suka dipakai take off dan landing pesawat terbang. Nah, itu yang bersifat material. Jadi wujudnya itu ya seperti itu, material ya. Nah, contohnya itu landasan pacu. Yang kedua, landasan konseptual. Landasan konseptual yaitu landasan teoritis suatu hipotesis. Contohnya ya, salah satunya landasan teoritis suatu hipotesis dalam penelitian. Nah, itu konseptual. Jadi landasan atau salah satu bentuk atau landasan atau fondasi terjadinya suatu penelitian. Nah, itu yang dinamakan landasan konseptual. Landasan pendidikan tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu sesuatu yang diyakini benar tanpa pembuktian, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir atau bertindak. Maka dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Saya ulangi ya. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Asumsi-asumsi pendidikan atau isi landasan pendidikan dapat bersumber dari agama, filsafat, ilmu, dan hukum atau yuridis. Karena itu, berdasarkan sumber isinya, landasan-landasan pendidikan dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Berarti landasan ini berasal dari agama karena bersifat religius. Yang kedua, landasan filsafat pendidikan. Berarti landasan ini berasal dari filsafat atau pemikiran-pemikiran. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Berarti landasan pendidikan ini bersifat ilmiah atau sesuatu ilmu yang pasti, hukum pasti. Yang keempat, landasan yuridis pendidikan. Lalu, berdasarkan sifat isinya, landasan pendidikan dibedakan menjadi 2. Nah, kalau yang tadi ya, sumber isinya, kalau ini sifat isinya. Jadi, berdasarkan sifat isinya, landasan pendidikan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu landasan ideal pendidikan dan landasan faktual pendidikan. Nah, fungsi landasan pendidikan, fungsinya adalah landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik dalam rangka menyelenggarakan praktik pendidikan atau studi pendidikan. Saya ulangi ya, fungsi landasan pendidikan nih, kenapa kita harus belajar tentang landasan pendidikan. Berfungsi sebagai titik tolak atau ya alasan untuk kembali atau acuan bagi para pendidik dalam rangka menyelenggarakan praktik pendidikan atau studi pendidikan. Jadi istilahnya malah sebagai jalan penuntun kita untuk menjadi seorang pendidik itu ya ini landasan pendidikan gitu kan, karena sebagai fungsinya itu sebagai titik tolak atau acuan bagi para pendidik gitu. Jadi
Kalau misalkan kita tersesat di tengah jalan, maka kita harus kembali. Nah, kembali kemana? Ya ini, ketika kita jadi pendidik pusing, maka jangan lupakan fungsi landasan pendidikan. Nah, manfaatnya apa aja sih landasan pendidikan? Kenapa kita harus belajar tentang landasan pendidikan gitu kan ya? Nah, ini dia manfaat landasan pendidikan. Manfaat landasan pendidikan kurang lebih itu ada 3. Yang pertama, landasan pendidikan bermanfaat dalam rangka memahami dan memperluas wawasan pendidikan. Jadi untuk memahami dan memperluas wawasan pendidikan gitu. Salah satu yang manfaat yang pertama. Jadi untuk bisa paham dan juga memperluas wawasan tentang pendidikan itu, maka kita harus mengetahui tentang landasan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, adanya berbagai jenis dan berbagai aliran dalam landasan pendidikan, kemungkinan untuk melakukan perbandingan. Nah, kan karena banyak aliran, karena banyak jenis dalam landasan pendidikan itu, jadi bisa menjadi teori perbandingan. Kalau kata teorinya ini itu kayak gini nih landasan pendidikan, kalau kata teorinya ini itu beda lagi kayak gini. Nah, itu bisa bisa dijadikan sebagai teori perbandingan, mana landasan pendidikan yang lebih baik gitu kan, yang bisa kita aplikasikan ketika kita mengajar dan lain sebagainya gitu, ketika kita nanti menjadi pendidik. Yang ketiga, landasan pendidikan bermanfaat untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan baik dalam praktik pendidikan atau studi pendidikan. Nah, ini nih yang vital banget nih manfaatnya itu. Jadi landasan pendidikan itu bisa menjadi untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama kita studi pendidikan atau ketika kita menjadi pendidik gitu, ketika praktik pendidikan. Nah, kalau misalkan kita tahu landasan pendidikan, jadi kita itu bisa tahu gitu mana yang benar dan mana yang salah. Di balik teori-teori landasan pendidikan yang 1-2 mungkin bertentangan, tapi kita bisa membandingkan mana yang lebih baik gitu. Nah, ini yang menjadi vital banget gitu kan ya. Karena landasan pendidikan ini tolak ukur, jadi kita itu harus memahami secara utuh tentang landasan pendidikan, karena ini menjadi objek vital dalam pendidikan gitu kan. Nah, itu ya tadi dari mulai definisi, fungsi, dan manfaat landasan pendidikan. Setelah ini akan dilanjut oleh, lihat aja. Selanjutnya, landasan ideal pendidikan. Landasan ideal pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya mengenai pendidikan. Landasan ideal pendidikan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yang kedua, landasan definisi pendidikan, dan yang ketiga, landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Karakteristik landasan ideal pendidikan adalah normatif dan preskriptif. Normatif artinya bahwa asumsi-asumsi dalam landasan ideal pendidikan bersifat mengatur tentang bagaimana seharusnya pendidikan, sedangkan preskriptif artinya memberikan petunjuk tentang apa yang sebaiknya pendidikan. Jenis yang pertama itu landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi atau konsep hidup manusia yang diharapkan berdasarkan ajaran agama tertentu yang dijadikan titik tolak dalam praktik pendidikan. Contohnya, bagi penganut agama Islam, asumsi-asumsi pendidikannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Contoh yang mendeskripsikan landasan religius pendidikan bagi penganut agama Islam antara lain, carilah ilmu sejak dari buayan hingga masuk liang lahat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Implikasinya bagi setiap muslim bahwa
Belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Landasan religius pendidikan itu dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, landasan sosio-religius pendidikan. Yang kedua, landasan penghayatan religius pendidikan. Dan yang ketiga, landasan ideal religius pendidikan. Landasan sosio-religius pendidikan berkenaan dengan kondisi nyata dari berbagai lembaga keagamaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Misalkan, kondisi nyata DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid. Yang kedua itu landasan penghayatan religius pendidikan. Berkenaan dengan kondisi nyata dari pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok penganut agama pada umumnya terhadap ajaran agama yang terdapat dalam masyarakat. Yang ketiga, itu landasan ideal religius pendidikan. Berkenaan dengan ajaran agama yang diharapkan menurut kitab sucinya masing-masing dan para tokoh agama sebagai manusia sumber yang mempunyai otoritas penjelasan agama. Selanjutnya itu definisi landasan filsafat pendidikan. Landasan pendidikan filsafat adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan filsafat pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem pikiran atau sistem teori tentang pendidikan yang dideduksi atau dijabarkan dari filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifikasi 3 jenis landasan filsafat pendidikan. Yang pertama, landasan metafisika pendidikan, yaitu konsep hakikat, realitas, dan hakikat manusia. Yang kedua, landasan epistemologi pendidikan, yaitu tentang hakikat pengetahuan. Dan yang ketiga, landasan aksiologi pendidikan, yaitu tentang hakikat nilai. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagainya. Landasan filsafat pendidikan tidaklah satu, melainkan beragam sebagaimana beragamnya aliran filsafat. Sebab itu dikenal adanya landasan filsafat pendidikan idealisme, landasan filsafat pendidikan realisme, landasan filsafat pendidikan pragmatisme, dan sebagainya. Ada berbagai macam aliran filsafat. Maka dari itu, terdapat pula beberapa landasan filsafat pendidikan. Yang pertama adalah landasan filsafat pendidikan idealisme. Landasan ini menegaskan bahwa kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Pada umumnya, aliran ini menekankan bahwa pendidikan merupakan kegiatan intelektual untuk membangkitkan ide-ide yang masih laten, antara lain melalui introspeksi dan tanya jawab. Yang kedua adalah landasan filsafat pendidikan realisme. Jika filsuf idealisme menekankan pikiran atau spirit ataupun jiwa sebagai hakikat realitas. Sebaliknya, menurut para filsuf realisme mengemukakan bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya atau entity. Edward J. Power menyimpulkan pandangan filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab. Yang ketiga adalah landasan filsafat pendidikan pragmatisme. Menurut penganut pragmatisme, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami manusia atau pengalaman, bersifat plural atau pluralistik, dan terus-menerus berubah. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat adalah landasan filsafat pendidikan esensialisme. Landasan ini bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad-abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial, yang lain adalah suatu kebenaran secara kebetulan saja. Yang kelima adalah landasan filsafat pendidikan paranialisme. Paranialisme dan esensialisme, keduanya membela kurikulum tradisional
yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subject-centered. Perbedaannya adalah paranialisme menekankan keabadian teori kehikmatan, yaitu pengetahuan yang benar atau truth, keindahan, beauty, dan kecintaan kepada kebaikan atau goodness. Oleh karena itu, dinamakan paranialisme karena kurikulumnya berisi materi yang konstan atau perennial. Yang keenam adalah landasan filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Landasan ini adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi haruslah mempelopori masyarakat baru yang diinginkan. Landasan filsafat yang selanjutnya adalah landasan filsafat pendidikan nasional, yaitu Pancasila. Yang mana Pancasila ini adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu pertama dari tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian kurikulum. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal, seperti peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional, serta nilai-nilai kebangsaan. Kemudian metode. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan, karena tidak ada satupun metode mengajar yang lebih baik daripada metode lainnya dalam segala konteks pendidikan. Penggunaan metode pendidikan ini diharapkan mengacu pada prinsip cara belajar psikoaktif atau CBSA. Kemudian peranan pendidik dan peserta didik. Peranan pendidik dan peserta didik ini tercantum dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulado, yang artinya pendidik harus memberi atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing Madya Mangun Karso, yang artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya. Dan Tuturi Handayani, yang artinya bahwa sepanjang tidak berbahaya, pendidik harus memberi kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Selanjutnya, landasan ideal pendidikan yang ketiga adalah landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan. Landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karakteristik dari landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan ini yaitu tidak hanya bersifat normatif atau prospektif, tetapi juga imperatif. Karena asumsi-asumsi dalam landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, bedanya sifat imperatif dalam landasan hukum dan landasan religius yaitu bahwa dalam landasan yuridis pendidikan sifat imperatif bersumber dari pemerintah, sedangkan sifat imperatif pada landasan religius pendidikan bersumber dari Tuhan. Contoh dari landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan yaitu seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan lain sebagainya. Demikianlah paparan materi mengenai landasan ideal pendidikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.